Bayangkan suasana tenang sebuah masjid di pagi hari. Angin lembut bertiup, lantunan ayat suci terdengar sayup dari pengeras suara. Tiba-tiba, ketenangan itu berubah menjadi keheningan penuh tanda tanya. Dari kejauhan, terlihat seorang pria berjas hitam berjalan perlahan menuju halaman masjid. Tapi yang mengejutkan, bukan sosoknya, melainkan seekor anjing yang digandengnya. Jamaah terpana, sebagian melangkah mundur, sebagian lain menatap tajam. Apa yang sebenarnya terjadi? Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Inspirasi kita. Di sini, kita selalu berbagi kisah-kisah nyata dan reflektif yang menggugah hati, membuka pikiran, dan menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu nggak ketinggalan kisah penuh hikmah berikutnya. Oke, siap? Mari kita mulai kisah yang viral dan penuh pelajaran ini. Pagi itu, udara begitu segar di lingkungan Masjid Al-Hikmah. Sinar matahari menembus sela-sela daun mangga yang menaungi halaman masjid, menciptakan bayangan lembut di atas karpet hijau yang baru saja dibersihkan oleh marbot. Jamaah baru selesai melaksanakan sholat duha. Beberapa di antaranya masih duduk berzikir, sementara yang lain berbincang ringan tentang pekerjaan dan keluarga. Suasana damai, penuh ketenangan dan rasa syukur. Tiba-tiba, dari arah gerbang utama, terdengar langkah kaki pelan, namun mantap. Semua orang menoleh hampir bersamaan. Seorang pria berjas hitam, berusia sekitar 50-an tahun, muncul membawa sesuatu yang membuat hampir semua mata terbelalak. Seekor anjing berwarna coklat muda dengan kalung kain lusuh di lehernya. Seketika, suasana berubah. Beberapa jamaah berdiri spontan. Sebagian terkejut, sebagian lagi menunjukkan ekspresi tak percaya. Dalam benak mereka, ada rasa tidak nyaman. Bagaimana bisa seseorang, terlebih seorang pendeta, terlihat dari kerah putih khasnya, masuk ke kawasan masjid membawa hewan yang dianggap najis dalam Islam? "Pak, maaf, ini masjid. Tidak boleh bawa anjing ke sini," seru salah satu jamaah muda dengan nada tinggi. Pria itu berhenti melangkah lalu menundukkan kepala. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya tatapan yang teduh dan sedikit gelisah. "Saya tahu, saya tidak berniat menyinggung siapapun. Saya hanya ingin meminta tolong." Beberapa jamaah saling berpandangan. Ucapan itu membuat situasi menjadi janggal. Di satu sisi, mereka masih merasa terganggu dengan kehadiran anjing di area suci. Tapi di sisi lain, nada suaranya terdengar begitu tulus. Marbot masjid segera memanggil imam, Ustadz Abdul Karim, seorang pria paruh baya yang dikenal bijaksana dan lembut tutur katanya. Imam keluar dari ruang kantor kecil di samping masjid, mengenakan gamis putih dan kopiah hitam. Ia berjalan mendekat tanpa tergesa-gesa, pandangannya tenang, seolah mencoba membaca situasi dengan hati, bukan dengan prasangka. Pendeta itu menatap sang imam dengan rasa gugup namun sopan. Ia memeluk anjing kecil itu dengan hati-hati, seolah melindungi sesuatu yang berharga. "Saya Pendeta Samuel, dan saya datang bukan untuk membuat masalah. Saya hanya ingin meminta sedikit waktu." Suasana masih tegang. Beberapa jamaah berbisik, sebagian memegang hidung karena khawatir najis, sebagian lagi terlihat iba melihat wajah pendeta itu yang penuh kelelahan. Imam menatap jamaahnya, memberi isyarat dengan tangan agar semua tenang. Lalu dengan lembut ia berkata, "Silahkan Pak Pendeta, kita bicarakan di halaman agar tetap menjaga kesucian masjid." Pendeta itu mengangguk cepat, matanya berbinar lega. Ia melangkah perlahan ke bawah pohon mangga di depan masjid, sementara beberapa jamaah mengikuti dari kejauhan, ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak ada yang tahu bahwa pagi itu akan menjadi awal dari kisah yang menyentuh hati seluruh warga kampung itu. Halaman masjid yang biasanya menjadi tempat anak-anak belajar mengaji, kini berubah menjadi tempat pertemuan tak terduga antara dua sosok pemuka agama. Seorang pendeta dan seorang imam
Udara terasa berat, seolah waktu berhenti sejenak menunggu penjelasan dari sang tamu. Imam Abdul Karim duduk di bangku kayu sederhana, mempersilahkan Pendeta Samuel duduk di seberangnya. "Silakan, Pak. Apa yang bisa kami bantu?" Suaranya lembut tapi tegas. Pendeta Samuel menarik napas panjang, tampak gugup. "Saya datang karena saya membutuhkan bantuan. Tapi saya tahu kehadiran saya dan hewan ini mungkin membuat tidak nyaman." Jemaah yang berdiri di sekitar mereka menatap dengan campuran curiga dan iba. Beberapa berbisik pelan, "Kenapa bawa anjing ke sini? Apa maksudnya? Jangan-jangan mau menudai masjid?" Suara-suara kecil itu menyebar seperti riak di air tenang. Namun, sang imam tetap fokus. "Tidak apa-apa, Pak Pendeta," ujarnya menenangkan. "Kita semua sama-sama manusia. Silakan ceritakan." Pendeta Samuel menarik napas panjang, tampak gugup. "Saya datang karena saya membutuhkan bantuan. Tapi saya tahu kehadiran saya dan hewan ini mungkin membuat tidak nyaman." Jamaah yang berdiri di sekitar mereka menatap dengan campuran curiga dan iba. Beberapa berbisik pelan, "Kenapa bawa anjing ke sini? Apa maksudnya? Jangan-jangan mau menudai masjid?" Suara-suara kecil itu menyebar seperti riak di air tenang. Namun, sang imam tetap fokus. "Tidak apa-apa, Pak Pendeta," ujarnya menenangkan. "Kita semua sama-sama manusia. Silakan ceritakan." Pendeta Samuel mengusap kepala anjing yang duduk di samping kakinya. Hewan itu tampak jinak, menatap sekeliling dengan mata besar yang sayu. "Anjing ini," katanya lirih, "milik seorang nenek tua di lingkungan gereja kami. Beliau baru saja meninggal dunia." Ia berhenti sejenak menelan ludah, suaranya mulai bergetar. "Sebelum meninggal, beliau berpesan agar anjingnya dibawa ke tempat orang-orang beriman supaya dia tidak kesepian." Kata-kata itu menggema. Beberapa jamaah menunduk. Imam Karim menatap dengan penuh empati. "Lalu kenapa Anda memilih membawa ke sini, ke masjid?" tanyanya lembut. Pendeta Samuel tersenyum pahit. "Karena saya percaya orang yang beriman, entah dia berdoa di gereja atau masjid, memiliki hati yang penuh kasih sayang, dan saya ingin melihat apakah keyakinan saya itu benar." Keheningan menyelimuti halaman. Seorang jamaah tua yang tadinya tegang, kini menatap pendeta itu dengan mata berkaca. Anak kecil di belakang mereka mendekat berbisik ke ayahnya, "Ayah, anjingnya baik ya?" Ayahnya mengangguk pelan. Imam Karim menatap pendeta itu lama. "Pak Pendeta, di dalam Islam itu memang ada aturan tentang kebersihan dan hewan tertentu. Tapi ada satu hal yang lebih tinggi dari aturan, yaitu kasih sayang." Kata-kata itu mengubah suasana. Tegangan yang semula terasa mulai mencair, beberapa jamaah mulai tersenyum, dan sebagian yang semula melatap tajam, kini tampak malu. Mereka tidak menyangka bahwa di balik kedatangan aneh itu tersimpan niat yang begitu tulus. Di bawah rindangnya pohon mangga, Pendeta Samuel meremas ujung talinya erat-erat, seakan itu satu-satunya yang menahannya untuk tidak runtuh. "Namanya Bima," katanya lirih sambil mengelus kepala anjing coklat itu. "Ia milik Nenek Marni, seorang janda yang tinggal tak jauh dari gereja kami. Beliau sendirian, dan Bima menjadi teman sekaligus penjaga kecil yang setia." Ia berhenti, menelan perih yang menanjak di tenggorokan. 2 hari lalu, Nenek Marni menghembuskan napas terakhir. Sebelum itu, beliau berpesan pada saya, "Kalau aku pergi duluan, tolong titipkan Bima pada orang beriman. Aku ingin dia tumbuh di tempat yang damai." Saya bingung. Saya tahu ada aturan kebersihan di masjid, tapi hati saya menuntun ke sini. Kata-kata itu berayun pelan di udara yang basah oleh embun. Beberapa jamaah melunak.
Seorang ibu muda merapatkan kerudung, menatap Ibah. Seorang bapak yang tadi bersuara paling keras, kini menunduk, seperti baru mendengar sesuatu yang tak siap ia cerna. Imam Abdul Karim merespons dengan tenang, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Semoga Allah merahmati almarhumah. Tentang Bima, kami paham kerisauan Anda. Kita jaga adab. Hewan ini tetap di halaman, bukan di ruang sholat. Kita siapkan wadah air dan makanan di sudut yang bersih. Dan setelahnya, kita pastikan area kembali suci. Ia menoleh ke marbot. "Pak Hasan, bisa ambilkan air dan sedikit roti? Kalau ada kucing di sini, biasanya ada stok makanan hewan. Kita bisa pinjam dulu?" Beberapa anggota remaja masjid, anak-anak berkaos seragam kegiatan sosial, bergegas. Di sela langkah, mereka saling berbisik tentang betapa jinaknya Bima. Seekor kupu-kupu menukik, mendarat sebentar di tali pengikat. Bima mendongak, ekornya bergoyang ragu, seperti mengira semua manusia di sekelilingnya adalah kawan. "Pak Pendeta," lanjut Imam, "apa yang Anda harapkan dari kami?" "Tempat yang aman untuk Bima," jawab Samuel cepat. "Kalau ada yang bersedia mengadopsi, gereja kami sedang renovasi, sulit untuk menempatkan hewan. Saya takut Bima tersesat." Seorang pria tua berkacamata, Pak Darto, pensiunan satpam, mengangkat tangan. "Ustadz, di gang sebelah ada Pak Rudi, tukang jahit yang suka hewan. Anaknya Rika sering memberi makan kucing liar. Mungkin mereka bisa ditanya." Remaja masjid mengangguk semangat. "Biar kami yang hubungi Ustadz." Dalam sekejap, suasana yang tadinya kaku bergeser menjadi rapat kecil yang hangat. Ada yang mengusulkan membawa Bima ke dokter hewan terdekat untuk cek kesehatan. Ada yang menawarkan kandang sementara. Ada pula yang mengingatkan tentang fikih najis disampaikan dengan sopan agar semua tetap sesuai adab. Jangan menyentuh tanpa perlu, siapkan alas, dan setelah berinteraksi, bersuci dengan benar. Imam mengafirmasi, kita jaga syariat, kita jaga akhlak. Keduanya tidak bertentangan. Pendeta Samuel memejamkan mata sejenak. Relief mengalir seperti air. "Saya takut disalahpahami. Tapi melihat sambutan ini, saya merasa pesan Nenek Marni didengar langit." Seorang jamaah muda mendekat, mengulurkan botol minum ke tangan pendeta. "Maaf Pak, kalau tadi saya keras. Saya kaget, tapi sekarang saya mengerti." Pendeta Samuel menerima, mengangguk. "Terima kasih Nak." Ketika Bima diberi air, ia minum pelan, lalu duduk dengan tenang. Anak-anak mengintip dari balik pilar, tersenyum. Di beranda, dua ibu merapikan jilbab sambil menahan haru. Di papan pengumuman samping masjid, kertas bertuliskan Posko Santunan Tetangga. Program bulanan untuk membantu warga lintas agama tertiup angin, seolah mengingatkan semua. Sejak lama, tempat ini memang bertujuan menjadi rumah damai bagi siapapun. Imam menutup pertemuan singkat dengan kalimat sederhana. "Baik, mari kita ikhtiar bersama." Bima sementara beristirahat di halaman. Remaja masjid koordinasi adopsi dan kesehatan. Setelah semua selesai, kita bersihkan area, kita hormati rumah Allah, kita muliakan tamu, dan kita jaga amanah kemanusiaan. Kabar pertemuan pagi itu menyebar pelan namun pasti. Menjelang siang, beberapa pemuda gereja datang, mengenakan kaos sederhana, membawa makanan kering hewan, selimut, dan satu kotak kecil berisi buku catatan Nenek Marni. "Ini catatan makan Bima," ujar seorang pemudi bernama Elsa. Beliau menulis jam makan, obat, bahkan lagu Nina Bobo yang biasa dinyanyikan. Halaman buku itu dipenuhi tulisan tangan renta, tapi rapi, penuh kasih sayang. Imam Abdul Karim menyambut mereka di luar pagar, tetap menjaga batasan suci ruang salat. "Terima kasih sudah datang. Kita duduk di pelataran," katanya. Ia meminta marbot menyiapkan air galon dan beberapa cangkir. Remaja masjid dan pemuda gereja duduk melingkar. Bima di tengah, sesekali mengibas ekor. Percakapan mengalir dari hal praktis, jadwal ke dokter hewan, rencana adopsi, hingga hal-hal lebih dalam.
Bagaimana menghadapi perbedaan, bagaimana mengelola prasangka. Seorang remaja masjid berkata, "Tadi saya langsung suuzon. Saya lupa, siapapun bisa datang membawa beban. Tugas kita membuka pintu." Pemuda gereja menimpali, "Kami juga takut disalahartikan. Tapi hari ini, saya belajar ketenangan bisa menyejukkan kecurigaan." Imam memberikan penjelasan adab dengan bahasa sederhana. "Di agama kami ada pengaturan kebersihan. Tidak semua tempat boleh dimasuki hewan, apalagi untuk salat. Karena itu kita bertemu di luar, kita sediakan alas, kita pastikan semua steril setelahnya. Aturan bukan untuk mengusir kasih sayang, tetapi untuk menata agar kasih itu hadir dengan hormat." Kepala lingkungan yang kebetulan lewat mengangguk-angguk. "Kalau begini caranya, kampung kita aman," gumamnya. Di sela diskusi, seorang anak kecil, Alia, terisak karena balon yang dipegangnya meletus. Bima bangkit pelan, berjalan mendekat dan duduk di hadapannya. Ekor bergoyang lirih. Alia berhenti menangis, mengulurkan tangan ragu. Ayahnya menahan, mengingat adab, tapi sang imam memberi isyarat, cukup melihat dan tersenyum dari jarak aman. Alia pun tertawa, air mata mengering. Momen kecil itu merontokkan tembok ketakutan yang tersisa. Menjelang sore, dokter hewan yang dihubungi remaja masjid datang dengan motor. Ia memeriksa Bima di balai bambu. "Sehat," ujarnya. "Hanya butuh vaksin ulang, tak perlu khawatir." Biaya patungan terkumpul dalam waktu singkat. Setiap orang menyelipkan lembaran sesuai kemampuan. Pendeta Samuel menolak saat ada yang memaksa dirinya tidak usah patungan. "Saya bagian dari cerita ini," katanya. "Saya ikut bertanggung jawab." Sebelum pergi, imam mengajak semua berdiri sejenak. "Kita tutup dengan doa," ucapnya. Masing-masing berdoa menurut keyakinan. Dalam hati, kita memohon agar Bima ditemukan rumah yang penuh kasih sayang dan agar kampung kita dijaga dari prasangka. Lingkaran itu menunduk, hening, hanya daun mangga yang berdesir. Walau berbeda cara berdoa, tujuan mereka satu, kebaikan. Setelah doa, Pak Rudi, tukang jahit yang disebut-sebut, datang bersama putrinya, Rika. "Kami dengar butuh rumah sementara," katanya. "Di rumah ada halaman kecil dan kandang bekas kucing. Kami siap menampung, asalkan ada panduan cara merawat." Rika memeluk kotak makanan, matanya berkinar. Remaja masjid bersorak pelan. Pemuda gereja bertepuk tangan. Pendeta Samuel mendesah lega, sementara imam mengucap hamdalah. Sebelum Bima dibawa, imam mengingatkan sekali lagi, "Kita bersihkan area ini, bukan karena mengusir, tetapi sebagai tanda hormat pada rumah ibadah." Para pemuda pun menggelar prosedur bersih-bersih, menyiram pelataran, mengalap bangku, mengganti alas. Semua bergerak tanpa komando, seirama, seperti sudah lama berlatih. Di ujung kegiatan, tak ada yang merasa menang atau kalah, yang ada hanya rasa cukup. Sebuah kepastian bahwa hati manusia bisa bertemu di tengah. Sore itu, ketika matahari memerah di balik atap rumah, Bima naik ke gerobak kecil bersama Rika. "Ayo Bim, kita pulang." Bima menoleh sejenak ke arah pendeta dan imam. Dua sosok yang tadi pagi dipisahkan prasangka, kini disatukan amanah. Dan pelataran masjid kembali hening. Bukan hening yang cemas, melainkan hening yang terberkati. Hari-hari sesudahnya, kabar Bima menjadi benang penghubung antar rukun warga. Rika rajin mengirim kabar lewat grup kampung, foto Bima tidur di bawah kursi rotan, video pendek saat ia belajar duduk, dan cerita lucu tentang kebiasaannya mengejar bayang-bayang sendiri. Setiap kali kabar datang, ikon jempol dan doa bermunculan dari jamaah masjid maupun umat gereja. Suatu pagi, pendeta Samuel kembali, kali ini tanpa Bima. Ia membawa seikat bunga melati dan sebuah buku kecil berisi tulisan-tulisan Nenek Marni. Di pelataran masjid, ia bertemu Imam Abdul Karim yang sedang memeriksa daftar bantuan sembako untuk warga lanjut usia. "Ustaz," sapa Samuel, "saya datang untuk berterima kasih. Bima sekarang aman, dan saya belajar sesuatu yang akan saya bawa ke mimbar sepanjang hidup." Imam menepuk bahunya. "Kita belajar bersama, Pak Pendeta.
kasih sayang tidak meniadakan adab. Adab justru menuntun kasih agar tidak melukai. Beberapa jamaah yang dulu paling keberatan mendekat. Salah satunya Pak Burhan menghela napas panjang. "Saya minta maaf, saya takut Ustadz. Takut kalau kita dianggap menghalalkan yang dilarang. Tapi melihat cara Ustadz mengatur, saya sadar yang dijaga bukan sekedar aturan, melainkan martabat." Pendeta Samuel menimpali, dan martabat terjaga ketika kita menaruh hormat pada keyakinan masing-masing. Pak Burhan mengangguk, rasa kikuk di wajahnya berubah menjadi senyum tipis. Di hari yang sama, atas usul remaja masjid dan pemuda gereja, diadakan aksi dapur bersama, memasak bubur dan sayur untuk tetangga prasejahtera. Di halaman masjid, panci besar mengepul. Di aula kecil samping gereja, meja panjang menata wadah makanan. Warga keluar masuk, mengantre, saling sapa, tanpa memeriksa dari mana mereka datang berdoa. Bima, yang hari itu ikut sebentar di halaman rumah Rudi, mendapat jatah tulang mainan dan kembali terlalap di teras, aman di bawah pengawasan Rika. Menjelang siang, imam dan pendeta berdiri berdampingan memberi sambutan singkat. Imam berkata, "Kita berterima kasih pada Allah yang mempertemukan kita lewat ujian kecil yang manis ini." Pendeta menambahkan, "Kadang keajaiban datang dengan bentuk yang tidak kita sangka. Seekor anjing bernama Bima." Tawa mengembang bukan menertawakan, melainkan merayakan bahwa sesuatu yang dulu memisahkan, kini menjadi jembatan. Sebelum bubar, Rika menyodorkan kertas bergambar. "Ustaz, ini gambar saya, masjid, gereja, dan Bima di tengah." Imam menerimanya seperti menerima surat penting dari langit. Ia menatap pendeta, "Boleh kita pajang di papan pengumuman posko santunan?" "Tentu," jawab Samuel, "biar orang yang lewat tahu di kampung ini kebaikan punya tetangga." Beberapa minggu kemudian, adopsi resmi diselesaikan. Pak Rudi dan keluarga menandatangani surat sederhana disaksikan ketua RT. Pendeta dan imam hadir sebagai saksi moral. "Kalau suatu saat Bima butuh bantuan," kata imam, "rumah kami terbuka dengan adab yang sama." Pendeta mengulurkan tangan, imam menyambutnya. Jabat itu singkat, tapi tegas, seolah menyegel perjanjian tak tertulis menjaga damai bersama-sama. Di senja yang hangat itu, pelataran masjid kembali dipenuhi suara anak mengaji. Angin menggerakkan daun mangga, memantulkan cahaya seperti serpihan emas. Tak ada lagi tegang, yang ada hanyalah kenangan tentang bagaimana sebuah pagi yang menegangkan berakhir menjadi kisah yang akan diceritakan turun-temurun. Tentang Bima, tentang Nenek Marni, tentang imam dan pendeta, dan tentang kampung yang memilih percaya pada kebaikan. Sahabat semua, kisah ini mengingatkan kita bahwa perbedaan tak perlu jadi jurang. Ia bisa menjadi jembatan ketika diiringi adab, empati, dan kesediaan mendengar. Aturan dan keyakinan adalah pagar yang kita hormati. Kasih sayang adalah taman yang kita rawat di dalamnya. Kita bisa tegas menjaga kesucian rumah ibadah sekaligus lembut terhadap sesama makhluk. Jika cerita ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan energi baik. Like video ini, subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya, dan aktifkan lonceng supaya kamu jadi yang pertama menonton saat episode baru tayang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap jaga hati, jaga lisan, dan jaga persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam damai untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.